Let's go. Ukuran lahannya udah ada, cuman kita tetap harus survei ya. Tanahnya ngantong nih, ngantong itu jadi dia lebarnya di belakang. Awas nih paku nih. Ini kameramen ntar kena paku. Kemungkinan nanti di sini saya akan revisi nih, karena di sini nanti akan jadi pintu. Nah, fasanya seperti ini teman-teman. Suaranya tuh ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Sketsa Proyek. Jadi hari ini kita lagi di tol nih. Kita mau survei lokasi. Jadi kemarin tuh ada DM minta survei lokasi di Tangerang. Jadi kita lagi menuju ke sana nih. Spesifikasinya sih kita udah dapat, ukuran lahannya udah ada, cuman kita tetap harus survei ya. Oke teman-teman, nanti ikutin terus video ini ya. Sampai ketemu di lokasi. Nah, kita udah nyampe nih. Jadi ini lahannya. Jadi kita cari parkir dulu ya. Oke teman-teman, kita udah nyampe ya. Ini lebarnya ini 16 ya. 14. Ke belakang tuh 16. Kita tembak dari sini nih. Jadi ini meteran laser ya. Kalau pakai meteran biasa itu susah, jadi harus pakai meteran laser. Nah, ini udah dapat nih ukurannya. Jadi sebetulnya ini tanahnya ngantong nih. Ngantong itu jadi dia lebarnya di belakang, kecilnya di depan. Nah, justru kalau yang tanah lebar depan itu sebenarnya kurang bagus, tapi karena yang lebar di belakang jadi bagus. Tapi nanti untuk rumah posisinya kita sama, nanti kita bikin paling kurang lebih 11 kali 10 sih nanti, karena ini ke belakangnya 16. Jadi konsepnya sih ini karena dia garasi banyak mobil ya, jadi nanti garasi carport. Jadi kita nggak ada garasi, kita carport semua nih sih gitu. Jadi kalau tembok ownernya sih minta tinggi ya, pagar itunya tinggi, dia mau privacy gitu. Pintu masuknya dari sini nih, pintu masuk, kamar utama di sana, tapi ruang tamu kecil sih. Nanti di sana ada living room, jadi nanti living room itu nyambung sama dapur, karena ini kebetulan hook. Jadi nanti saya akan main kaca semua di sini pinggiran sampai lantai 2. Oke, jadi coba kita ke atas ya. Awas nih paku nih. Ini kameramen ntar kena paku, aduh. Jadi ini tuh, ini kalau kelihatan ini laser ya, saya biasa pakai laser, jadi enak nih. Jadi ini bukan sampai belakang ya, dia cuma sebatas ini nih. Jadi belakang ini tanah kosong nih, dan matahari sih terbenam di sana ya, terbitnya dari sana, jadi enak nih bukaan nanti. Tuh bukaan jendela nih, enak banget nih, matahari paginya kena langsung. Selanjutnya mungkin habis dari sini kita langsung coba desain ya. Jangan lupa ikutin terus ya video ini. Nah teman-teman, sebelum desain kita makan dulu ya. Makan cuy. Oke teman-teman, jadi kemarin sudah saya bikin kan ini desainnya. Jadi lantai satunya seperti ini teman-teman. Pintu utama masuk dari sini, ini gerbang. Kita masuk pintu utama dari sini. Ruang tamunya nggak gede, pintu ke kamar utama nih masuknya dari sini. Nah ini toiletnya ya. Terus ini walking closetnya, tempat tidurnya. Oke.
Nah, di sini kamar living roomnya ya, kalau kita lihat potongannya ini living roomnya nyambung nanti langsung sama dapur. Cuman ini dapur saya belum konsepin karena ini lebar, jadi saya masih mungkin ini saya geser sedikit karena mau ada island ya. Jadi untuk sementara seperti ini. Oke, cuman untuk keseluruhan sih udah oke ya, penataan ruangan sudah oke. Oke, jadi nanti klosetnya juga ada di sini nih untuk kloset tamu, dan ini kamar tamu nih. Nanti ada void ini, void bukaan ya. Kemudian nih yang dari kamar, karena kamar tamunya di belakang, jadi saya kasih bukaan di sini ya. Kenapa? Jadi ada sirkulasi udara, sirkulasi pencahayaan ada masuk. Bukaannya gede banget. Ini dapur saya kasih pintu belakang sama jendela juga di sini ya. Jadi kurang lebih desain nih denah lantai 1 seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya kemarin di video, karena ini pas di hook ya dengan ukuran segini, jadi saya kasih nih bukaan di sini nih, banyak bukaan. Nah, oke, enak nih karena matahari pagi itu langsung dari sini nih, sebelah sini nih. Terus untuk kamar utama saya dapat kecil karena nanti ada struktur sini, jadi nggak bisa dapat banyak ya bukaan. Coba kita lihat di lantai 2-nya ya. Nah, lantai 2 ini saya memang belum masukin interiornya karena memang interiornya itu belakangan. Yang penting tata letak ruangannya dulu sih sudah oke. Jadi ini tangga yang dari bawah tadi, ini ruang keluarga juga ya, tapi yang atas. Sebenarnya ini buat kamar cadangan aja sih, tapi nanti kemungkinan ini akan jadi gudang. Nanti area cuci jemur sini nih. Konsep rumah ini nggak nempel ke tembok ya. Jadi saya ada spare sini ya, spare 1 meter di sini, mungkin lebih saya kasih lebih gede 2 meteran karena nanti dijadiin storage di sini. Jadi bawahnya kalau kita lihat nih nyambung nih di living roomnya sama ruang keluarga yang atas. Nah, sini saya kasih kisi-kisi lah, jadi tetap sirkulasi tetap main oke. Karena di sini nanti kan atapnya saya kasih overlap 50 cm, jadi masih ada bukaan, jadi air hujan itu nggak ditalang, nanti buangan di sini semua. Oke, ini kamar atas ya, yang anak, karena kamar anak atas ya, sorry belepetan mulu ini. Toiletnya sama, ini juga kamar anak ya. Denanya sih udah oke, semua konsepnya udah oke. Saya sengaja interiornya masuk di belakangan, yang penting tata letaknya sudah oke dulu. Kurang lebih sih gambaran besarnya di lantai 1 itu saya masuk interior, jadi ada pandangan gitu, jadi ada owner itu udah bisa ngelihat gitu. Jadi untuk fasadnya kurang lebih seperti ini ya. Karena di hook ini saya bikin R ya, sini R kurang lebih 1 meter saya bikinnya, jadi agak oval nih. Kenapa? Karena memang sudutan ya kan. Cuman ini saya kasih overlap nih 1 meter, harusnya balkon saya tutup nih, jadi ini nanti buat storage atau lemari atau apa gitu, tapi saya fullin ini. Kenapa saya nggak kasih kosongan? Jadi nanti kalau dari samping itu kelihatan full gitu, nggak ada potongan sini untuk balkon. Kenapa? Karena di sini udah ada balkon juga ya kan, balkon di sini udah balkon juga. Oke, pagar ini tingginya 2,20 meter karena maunya tinggi ya, maunya privasi nggak terlihat dari luar ya, jadi cuma lantai 2 aja yang kelihatan. Untuk pagar sih standar ya, ini dari pelat besi segala macam, dan aksen pagar ini saya kasih kamprot ya, tekstur sih sebetulnya, cuman nggak semua di tekstur, ada yang di aci nih, jadi tetap kelihatan manis gitu. Oke, lanjut sama ya konsepnya. Terus nanti ini ada PVC wood yang outdoor, saya kasih aksen kayu di sini, nggak terlalu kelihatan dominan banget gitu, jadi saya kasih aksen. Kemungkinan nanti di sini saya akan revisi nih, karena di sini nanti akan jadi pintu masuk ya, semeter pintu kecil gitu. Karena nanti kalau pagarnya dipakai remote otomatis kontrol itu susah, ribet. Kalau cuma buat ada keperluan sedikit mau ke tetangga atau mau kemana yang dekat-dekat rumah, harus bukanya harus pakai kontrol, remote kontrol gitu. Takutnya lagi buru-buru remote-nya itu nyelip ya bingung tuh, jadi harus ada pintu kecil. Untuk fasadnya udah oke.
Nah, kebetulan ini kan yang seperti saya bilang, owner tuh koleksi mobil ya. Jadi saya prepare di sini kemungkinan mobil di sini bisa masuk sekitar 7 bisa, bahkan bisa 8 sih. Sama motor itu banyak. Jadi yang permintaan sih kemarin itu 6 ya. Oke, kurang lebih begini ya teman-teman. Oh iya, pasarnya belum nih. Jadi visualnya seperti ini ya, yang sudah dirender. Oke, nanti kita lihat ya. Pang, kok ada pangnya? Nah, oke teman-teman, kita sudah selesai ya mulai dari perjalanan kemarin. Udah ukur lokasi, sudah komunikasi. Selanjutnya paling nanti kita akan lanjut ke desain interiornya, sama proses pembangunannya nanti ya. Pokoknya harus diikutin terus teman-teman, seru pasti. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.